Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Noval Rizky Morindra. Di sini saya akan memberikan materi atau penjelasan tentang PID dan pemodelan ya. Eh, Kemudian saya akan simulasikan di Simulink MATLAB ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, pemodelan. Pemodelan dalam dasar sistem kontrol adalah proses menggambarkan sistem fisik nyata ke dalam bentuk matematis agar perilakunya dapat dianalisis dan dikendalikan. Melalui pemodelan, hubungan antara input dan output sistem dinyatakan dalam persamaan diferensial atau fungsi alih, sehingga memudahkan dalam memahami respon sistem terhadap perubahan masukan. Contohnya, sistem mekanik massa pegas peredam atau sistem listrik RLC dapat dimodelkan menggunakan hukum fisika seperti hukum Newton atau Kirchhoff. Dengan demikian, pemodelan menjadi langkah awal penting dalam perancangan dan analisis sistem kontrol. Lanjut. Oke, apa itu PID? PID adalah metode kontrol umpan balik yang menggabungkan aksi proporsional, integral, dan derivatif untuk meminimalkan error sehingga sistem dapat bekerja stabil, cepat, dan presisi sesuai set point. Ini contoh derivatif integral ya, seperti ini. Jadi PID itu singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif seperti itu. Oke, kemudian komponen utama pada sistem kontrol itu ada apa aja? Di sini ada set point, nilai target atau acuan yang diinginkan, seperti itu set point ya. Misal anggaplah suhu itu berarti misal kita ingin mencapai set point suhunya itu 50 derajat seperti itu. Kemudian controller, otak sistem yang menerima set point dan memprosesnya. Ini dia yang akan menjalankan segala itulah, segala sensornya, aktuatornya seperti itu. Oke, kemudian sensornya itu alat mengukur set point-nya dan aktuator. Nah, ini alat untuk melakukan aksi fisik dari sinyal listriknya tadi. Jadi dari controller ke aktuator seperti itu. Kemudian apa itu feedback? Feedback adalah suatu skema umpan balik yang dilakukan oleh sensor lalu diteruskan ke controller untuk dibandingkan apakah sesuai dengan set point yang kita berikan atau justru terjadi kelebihan dan kekurangan. Gitu. Kemudian nih contoh PID kontrol pada tangki ya. Oke, ini pengontrol atau PLC ya. Ini kemudian aktuatornya, valve 1, valve 2, krannya ya. Kemudian water level sensornya, kemudian proses data, kemudian set point, oke beberapa persen, transmitter, terus balik lagi feedback ke pengontrolnya lagi begitu. Jadi ini set point-nya itu tangki terisinya itu 80% ya. Itu. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan sistem kontrol PID. Kelebihannya adalah itu sederhana dan dipakai, mudah diimplementasikan di hampir semua sistem industri, mampu mengurangi error, menjaga perbedaan antara set point dan proses variabel tetap kecil, fleksibel, bisa dipakai untuk berbagai proses, level, tekanan, temperatur, kecepatan, dan lain-lain, meningkatkan stabilitas proses, menjaga sistem tetap bekerja pada kondisi aman. Kekurangannya adalah perlu turning parameter, ya, KP, KI, KD, tidak selalu mudah, bisa butuh trial dan error atau metode turning tertentu. Jadi apa ya, untuk PID ini mungkin itu kita perlu trial dulu sebelum dijalankan ke sebuah sistem gitu. Jadi kita trial dulu apakah ini stabil atau tidak gitu. Dan mungkin trialnya bisa agak banyak kalau memang tidak menemukan settingan yang pas begitu. Kemudian kurang optimal untuk sistem non linear. Respon bisa buruk jika karakteristik sistem berubah-ubah. Sensitif terhadap noise. Jika sensor menghasilkan sinyal berisik, kontrol D bisa menyebabkan output tidak stabil. Tidak adaptif, parameter tetap fix, tidak bisa menyesuaikan otomatis dengan kondisi proses yang berubah-ubah. Jadi dia sesuai PID-nya tok gitu. Tidak bisa menyesuaikan kondisi prosesnya ya. Kemudian lambat untuk sistem besar dan kompleks, perlu waktu lebih lama untuk mencapai kestabilan. Gitu. Kesimpulannya adalah sistem kontrol pada industri berfungsi menjaga variabel proses tetap stabil sesuai set point meskipun ada gangguan. Seperti pada contoh tangki industri yang mengatur level air dengan sensor sebagai pendeteksi, kontrol PID sebagai pengolah, dan aktuator sebagai pengatur aliran. Kontrol PID dipilih karena sederhana, fleksibel, serta mampu mempercepat respon, menghilangkan error, dan meredam osilasi. Meskipun memiliki kelemahan seperti perlu turning parameter dan kurang adaptif untuk sistem non-linear, dengan penerapan PID yang tepat, proses industri menjadi lebih efisien, aman, dan andal. Gitu.
Oke, terima kasih. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan ke itu ya simulingnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke simulingnya ya. Kita ini pembuatan model tank level. Kita lihat di PPT-nya ini. Ini dia ada rem, gain, ini sum, gain, scope, derivatif, dan gain lagi. Kita tinggal pilih komponennya. Sum, kemudian setelah ini tinggal kita sambung-sambungkan. Oke, kemudian kita masukkan variabel, tapi sebelumnya kita masuk ke command window-nya dulu. Kita definisikan dulu variabelnya itu sesuai yang ada di rumus ya. Kita tinggal ini cafe sama dengan 01, kemudian R itu sama dengan 0,25, kemudian A nya itu sama dengan 0,8. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal masukkan ini saja cafe, kemudian yang ini itu R, ini A itu. Nah, ini sudah ya, tinggal kita run. Oh, ini sebentar saya lupa, ini diganti dulu, ini diganti minus, ini kan plus plus ya, kita yang sini kita ganti minus. Oke, kemudian kita run. Nah, kita lihat di sini kan slope-nya 1. Dan di sini dia 0,025. Misal kita ganti ini 2. Jadi kan 2 kalinya kan. Berarti dia akan 0,5. Belum di run, sebentar. 0,05. Nah, 0,05. Misal tadi kan itu ini 2, misal 2 kalinya berarti 4 ya misalnya. 4. Nah, berarti kalau 4 itu berarti 0,1. Nah, 2 kalinya ya. Nah, seperti itu. Ini 0,1. Misal misalnya 4 kali 5 itu kan 20 ya. Jadi kan itu 1. Misal kita run. Berarti di sini dia akan nanti jadi 5. Nah, 0,5 kan. Seperti itu. Oke, mungkin untuk model tank level seperti ini saja. Selanjutnya, oke, sekarang kita lanjutkan yang ini, tank level yang akan kita tambahkan dengan proporsional. Gambarnya seperti ini, rangkanya ini seperti ini ya. Oke, langsung saja. Pertama kita ini delete dulu.
Jadi input sama outputnya delete dulu, kemudian kita blok, kita CTRL G. Nah, jadikan seperti ini. Nah, ini adalah tangki ya, ini adalah yang biru ini. Kita namai tank. Ya sudah, kemudian baru kita tambahkan subsystem. Sini kemudian zoom ya. Itu kemudian konstan, scope, dan udah ini saja. Itu mungkin ini kita ganti namanya microcontroller ya, controller. Seperti itu. Oke, kemudian baru kita masuk ke sini ya. Nah, ini kita delete. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke ini, ke komen videonya, kita tambahin nilainya ya. Kita tambahi, nah itu ada KE itu 200, kemudian KA nya itu 50 ya, dan N nya itu 100. Oke, seperti itu. Barulah kita masuk ke ini. Nah, di sini kita itu pakai gain, kemudian gain lagi ya, kemudian ada sum ya, itu kemudian ada integrator ya. Itu kemudian barulah kita gain lagi. Oke, gitu. Karena kita rangkai dulu. Ini minus ya. Nah, gitu. Di sini gain. Dan berikan gain lagi. Seperti ini, kemudian kita berikan nilainya ya. Di sini tuh KA, KE kali KA, kalau kali pakai bintang ya.
Kemudian di sini itu 133. Kemudian di sini kita pakai 1/n. Oke, di sini kita pakai 0,67. Oke, untuk sistemnya seperti itu, untuk kontrolnya seperti itu ya, dalamnya, rangkaian dalamnya. Oke, ini juga nih sumnya, jangan lupa sumnya ini di sini minus ya. Nah, setelah itu baru kita run, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Tadi kan dia mintanya itu sebentar. Dia di sini mintanya 0,3 kan, coba. Jadi seperti ini ya. Jadi dia nih, kan tadi kan konstannya 0,3, jadi dia nilainya itu 0,3. Ini overshoot, kemudian dia recovery, ini rest time, overshoot, dan dia mengembalikan 0,3 dan stabil 0,3 ya, gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk yang tank level dengan menambahkan proporsional ya. Selanjutnya kita akan ke yang ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ini, model mas spring damper itu ya. Ini rangkaiannya seperti ini. Kita rangkai dulu di simulnya ya. Tadi dia tuh pakai step ya. Kemudian kita tambahkan gain, kemudian itu sum ya. Ini sumnya itu ntar. Nah, seperti itu. Coba kita cari sum yang kotak. Udah, pakai sum lingkaran nggak apa-apa. Kemudian gain lagi. Kemudian itu integrator 2 ya. Oke. Bisa langsung di seperti itu. Kemudian stop. Lalu gain lagi. Terus gain lagi. Itu tinggal kita rangkai. Bentar, nah gitu. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya.
Di sini itu tuh 1/25, di sini 150, di sini 40.000 ya. Di sini juga 40.000. Ya udah seperti ini, kemudian kita run. Kita lihat. Nah, dia grafiknya seperti ini. Oke. Selanjutnya itu dari Mastember ini kita akan tambahkan transfer function ya. Oke, sekarang masuk ke itu. Selanjutnya itu yang Mastember tapi ditambahkan dengan transfer function ya. Oke. Kita buat dulu rangkaiannya. Tambahkan dulu. Sini, kemudian skopnya 3 tadi ya. Itu. Kemudian itu namanya mux ya. Oke, tinggal kita rangkai dulu. Kemudian itu ke situ ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian transfer functionnya itu kita sesuaikan dengan yang di ini, yang PPT ini. Itu berarti 40.000 ya. Rp40.000. Kemudian itunya tuh 225, 150 dan 40.000 ya. Oke. Nah, ini tinggal kita running. Kita lihat grafiknya ya. Yang atas seperti ini, dan yang tengah seperti ini ya, dan yang paling bawah. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi menandakan persamaan yang ada di PPT dengan apa? Dengan blok diagram yang dibuat itu berarti benar adanya, sesuai dengan persamaan yang ada. Jadi transfer function itu dia juga bisa langsung seperti shortcut seperti itu ya, tidak perlu banyak seperti ini blok-bloknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ini model DC servo motor ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya itu DC ya, DC motor ya, ini DC servo motor. Oke, kita buat rangkaiannya dulu ya.
Bagiannya ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Oke, sekarang kita rangkai dulu ya. Untuk minus-minus. Kreatornya oke. Minus ya. Oke. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu itu ya, parameternya ya. Ya, sama dengan 10, value-nya itu kalau sama dengan 2,35 6. Ini kayak angkanya banyak jadi kayak gini kodenya. Kemudian KT
Oke, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan dengan yang ini 1/R ya. Dan untuk KT ini R, kemudian ini B, kemudian ini 1/C ya. Kemudian yang ini KB, oke sudah. Sekarang tinggal kita run ya. Isinya seperti ini dua nih. Nah mungkin kalau kita kan di sini dia mintanya ini kayaknya 5 ya, coba kita buat 5. Mungkin kalau 2 kali 5 jadi 10 gitu. Coba dulu. Siram lagi. Tadi kan 2 ya loh. Nah ini 10 nih, 10. Coba tadi kan 1 2. Ya kan 2 kan. Begitu ya. Jadi di sini 5. Oke, sudah. Nah, kemudian selanjutnya mungkin yang ditambah domain S. Oke, sekarang masih DC servo motor ya, tapi hanya saja menggunakan transfer function menggunakan domain S. Jadi rangkaiannya jadi lebih apa ya, lebih pendek, nggak sebanyak tadi, lebih disederhanakan. Seperti ini saja, dan langsung saja. Ya seperti ini. Ini minus dulu ini. Itu ya. Jangan coba kita samakan ya. Ini pakai transfer function bukan integrator, saya lupa arahnya. Nah seperti ini. Jadi tinggal kita samakan. Nah ini kita tadi kan bawahnya itu L sama R ya.
seperti itu. Dan ini juga 1 plus 1 sama D sama B ya, ini D sama B. Ini KT, ini KB. Nah, seperti ini nilainya 5. Ini adalah gitaran. Ya, sama ya, 10 dan grafiknya seperti ini. Coba kita bandingkan. Sama persis ya. Jadi memang ini hanya menyederhanakan menggunakan transfer function seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke PID control. Ya, ini kontrol PID. Oke, selanjutnya kita masuk ke itu ya, penjelasan PID, kontrol PID ya. Oke, di sini ada integral plus proporsional. Salah. Dan ini kalian bisa lihat ada sebuah sebuah diagram ya. Ini parameter ketinggian, ini drone, dan ini drone-nya ingin mencapai ketinggian 50 meter ya. Dengan ini KI, KP, ini integral, ini proporsional ya. Jadi ini tuh proporsional itu apa? Proporsional itu dia yang merespon kesalahan saat ini, error antara posisi target dan posisi aktual drone seperti itu. Jadi bisa dibilang jadi yang proporsional ini itu dia yang berpengaruh, mungkin yang paling berpengaruh terhadap rise time seperti itu. Kemudian integral itu dia merespon kesalahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu sehingga mampu menghilangkan error steady state seperti itu. Jadi diagram itu menunjukkan sebuah drone yang mencoba mempertahankan posisi 50 meter. Saat drone belum stabil, sinyal dari integral membantu memperbaiki error kecil yang tersisa. Hasilnya, drone bisa tetap di ketinggian yang diinginkan tanpa terus berosilasi. Nih, terus grafik kecil di kanan bawah ini dia tuh memperlihatkan respon sistem ya. Garis biru ini itu output sistem ketinggian drone-nya. Jadi kan ini kan kita bisa lihat ini grafiknya ya. Jadi dia rise time mencapai titik 100 ini tuh dia ini tuh dia namanya itu set point. Nah, dia rise time, oke, dia overshoot, kemudian sampai puncaknya baru dia menurun, dan dia di sini baru dia menyetabilkan di set pointnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya itu adalah kontrol PI, yang PI doang ya, proportional plus integral, itu berfungsi untuk meningkatkan kestabilan dan menghilangkan error jangka panjang yang tidak bisa diatasi hanya oleh kontrol proporsional. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita masuk ke derivatifnya ya, tambahan jadi menjadi PID seperti itu. Jadi ini jelas ya, ini terdapat 3 komponen utama, KP, KI, KD, ini PID kan. Nah, seperti itu. Jadi derivatif itu dia itu merespon perubahan cepat pada error, berfungsi memprediksi arah sistem dan mengurangi overshoot. Jadi saat dia rise time dan dia bisa diulang mengurangi kecepatan kah atau power atau gimana, itu yang memprediksi agar overshootnya itu tidak terlalu jauh, itu dari derivatifnya seperti itu.
Terus ini lihat gambar ini yang diagram ini ya, itu berfungsi peredam. Ketika drone terlalu cepat naik, komponen D akan menahan laju perubahan agar tidak melebihi target. Seperti itu. Dengan tambahan KD, sistem menjadi lebih responsif tetapi juga lebih stabil ya. Jadi kesimpulannya adalah kontrol PID itu menggabungkan keunggulan 3 elemen ya. P mempercepat respon proporsional ya, terus I integral itu menghilangkan error sisa, kemudian D derivatif itu dia mencegah overshoot dan membuat sistem lebih halus. Seperti itu. Hasilnya drone dapat mencapai dan mempertahankan posisi 50 meter dengan cepat dan stabil tanpa osilasi berlebihan. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang P ini untuk targetnya lah. Jadi P ini dia dari posisi aktual untuk menaikkan ke posisi set point. Nah kemudian I-nya ini untuk menghilangkan error-error, misal dia overshoot atau bagaimana. Nah, D-nya ini dia seperti menyempurnakan derivatif, itu dia menyempurnakan atau bisa dibilang dia yang memprediksi lah. Dia memprediksi kapan harus berhenti, kapan harus on lagi, seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasan PID seperti itu saja. Selanjutnya kita akan masuk ke PID tangki ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke membuat tangki level dengan PID ya, mengontrol tangki level dengan PID. Dan ini seperti ini rangkaiannya. Nah, ini tadi kita sudah buat ya sebenarnya di sini untuk tangkinya nih seperti ini. Hanya saja di bagian controllernya ini itu ntar diganti dengan PID controller ini, seperti itu ya. Jadi langsung saja. Ini yang tadi kita sudah buat. Oh ya, dan ditambahkan dengan display ya, display. Langsung saja. Kita ganti dengan PID. Seperti ini. Oh ya, dan untuk parameternya kita gunakan yang sama juga ya. Ini parameternya nih sama yang tadi, seperti tadi. Oke, setelah itu kita tambahkan display. Mulai konsennya 0,3 benar. Ini ya. Dan kita cek PID nya. Nah, ini controller PID ini kita bisa pilih mau PI doang, PD doang, P atau I doang gitu. Itu kita bisa milih. Kita pilih yang PID. Ini mana ya? Sini ini source-nya internal. Nah, ini kita bisa atur mau P berapa, I berapa, dan D-nya berapa. Itu kita bisa atur di sini. Dan kita juga bisa pakai ini automated tuning ya. Jadi kita bisa langsung tidak perlu ini, kita langsung atur di bagian sini. Emang agak ngelag ya dia. Nah, ya kita bisa pilih ini. Ini respon time-nya mau cepat atau lambat gitu, kita bisa atur. Seperti itu. Kemudian ini untuk pengeremannya ya, kita bisa pilih dia langsung rem atau agak pelan-pelan seperti itu. Nah, mungkin seperti ini. Nanti grafik dia akan seperti ini. Nah, seperti ini kita upload blok ya. Oke.
Sekitaran. Nah, jangan seperti ini ya. Dan ini bisa dibilang ini contoh grafik PID yang bagus ya. Dia rise time-nya cepat, kemudian overshoot-nya sangat kecil, kemudian dia nilai set point-nya dan stabil di set point. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk kontrol PID seperti ini. Selanjutnya kita akan ke quarter car model yang ini ya. Oke, selanjutnya kita ke quarter car model ya. Seperti ini. Langsung saja. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gen ya. Kemudian ada 4 integrator. Ini ada zoom lagi ya. Kemudian 2 scope. Kemudian ini ada rem dan gain. Rem, terus ada zoom. Bukan rem ternyata. Step ya ternyata. Kemudian ada zoom. Oke. Baru kita rangkai ya.
ya, kemudian kemudian sini.
kayak seperti ini ya. Kemudian tinggal kita tambahkan parameter sini, sesuaikan ya sama ini. Seperti ini. Kita masuk lagi ke sini. Nah, kita sesuaikan ini. Seperti ini ya. Kemudian tinggal kita run saja. Seperti ini grafiknya. Seperti ini ya. Yang bawah seperti ini. Ini kita lihat ya. Nilainya di sini. Kemudian dia satu ya, value-nya ini satu nih, dia stabilnya di start di satu. Ini overshoot, kemudian agak turun, overshoot lagi. Ini dia menyetabilkan. Nah, yang ini dia segini saja. Coba kalau kita kasih
Dia stabil di 5. Sesuai dengan ini ya, final value nya. Oke, selanjutnya kita akan pakai yang ini ya, watercolor model yang ini penyederhanaannya. Jadi ini menggunakan S domain, menggunakan transfer function seperti itu. Coba kita buat ini, kita save dulu. Ini kita buat baru ya, dengan main window yang masih sama saja. Oke. Oke, kita isi ya. Kedua, terus ini MS. C1 kelas 1 plus kelas 2. Oke. Oke, seperti ini ya. Oke, tidak menampilkan ya. Ini. Kemudian ini
tengah ya. Seperti ini. Untuk yang ini. Nah, seperti ini ya. Untuk yang bawahnya ini. Seperti ini ya. Sama kan tadi? Nah, sama kan? Bisa kita lihat misal di sini nih. Seperti ini misal. Seperti ini ya. Coba kita lihat yang sebelumnya. Sama kan jadinya dia sama, karena ini memang sama, hanya tadi yang kedua itu dia menggunakan transfer function atau S domain. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih.